Oh hai, kali ini gue bersama dengan Ahwan. Ahwan ini punya pengalaman misteri. Jadi rumah lo ini katanya lo sering banget digangguin sama makhluk gaib di. Pokoknya gue ngerasa gue tinggal satu rumah dengan seseorang tapi nggak kelihatan. Oke. Sekarang kita denger aja ceritanya seperti apa. Nah, gue tinggal di Bekasi di rumah orang tua gue sendiri. Nah, ini rumah udah lama kosong. Daripada rumah ini ditinggal gitu aja, mending gue tempatin. Tetangga pada bilang, lo yakin tinggal di rumah ini sendiri lagi? Apaan yang gue takutin? Di situ emang gak ada siapa-siapa. Di rumah itu gue sendiri. Rumah ini karena emang udah lama nggak ditempatin, nggak diurus ya. Gue masuk tuh, emang apa tuh namanya? Udaranya tuh memang beda, bawaannya beda. Kok agak dingin gitu kan? Maksudnya ya bulu kuduk gue udah mulai merinding. Tapi di luar banyak tetangga yang kayak bapak-bapak yang lagi nongkrong gitu kan, ngobrol. Ya udah, gue ada orang di luar ini kata gue kan. Nah, rumah gue tuh ada 3 kamar. Terus ada pertama tuh ruang tamu, kamar berjejer 3, habis itu belakangnya dapur, kamar mandi, dan satunya garasi. Sebenarnya rumah ini waktu dibeli sama bokap gue tuh emang bersih banget, bagus lah, apalagi udah direnovasi sama bokap gue kan. Cuma karena udah lama nggak ditempatin, ya berantakan. Akhirnya gue beres-beres kan, gue beres-beres rumah. Di kamar ketiga pas gue bersih-bersih, gue nemuin sesuatu kayak peninggalan dari yang punya rumah sebelumnya, yaitu kursi goyang. Kebayang dong kursi goyang. Zaman sekarang masih ada sih yang orang beli kursi goyang. Itu kayaknya emang zaman jadul banget dan Mungkin ada kali ya orang tua kali ya. tapi lebih apa ya? Kalau rumah tua ada kursi goyang tuh lebih auranya beda ya. Akhirnya gue ya bodo amat dan gue tetap beres-beres, gue bersih-bersih ini rumah dan gue memutuskan tetap tinggal di sana. Hari pertama gue tempatin, hari kedua, ketiga ya seminggu masih aman-aman aja lah ya. Normal tuh. Normal. Nah, tapi saat gue duduk di teras, tetangga gue tuh ada yang nyamperin gue. Weh, kapan? Udah berapa hari gitu kan tinggal di rumah, di rumah ini. Baru udah seminggu kata gue kan. Berani juga. Nah, maksud gue berani juga ya. Maksud lo apaan dalam hati gue kan? Kenapa pak? Kata gue. Enggak sih gitu. Ya yakin tinggal di rumah ini sendiri, nggak pernah ngelihat apa-apa. Katanya kan. Itu udah berapa hari tinggal situ? Itu udah seminggu tuh gue tuh. Terus kata gue, ya yakin-yakin aja sih pak, kata saya kan. Kata gue tuh, yakin-yakin aja. Emang kenapa? Rumah-rumah bokap gue, siapa sih yang ganggu gitu kan? Enggak sih, cuma orang-orang di sini suka ngelihat yang aneh-aneh. Katanya. Aneh gimana pak? Kata gue kan. Ya kayak kan kalau lo nggak ada yang nempatin lampu teras itu kan nggak ada yang nyalain gitu. Nah terus pak? Nah di teras ini kayak ada yang duduk. Katanya. Dalam Terus, keadaan lampu mati. ya lampu mati, dia kayak bentuknya kayak gimana pak? Kata gue kan. Itu kayak nenek-nenek gitu. Katanya. Cuma karena udah sering lihat orang, ya udahlah. Nah yang gue pikirin, karena lo sendiri ntar lo kaget atau apa, katanya kan emang lo udah yakin Maksudnya pak? hantu. Kata gue kan. Ya ada. Ya kayak penampakan gitu ya, boleh dibilang hantu sih. Katanya kan. Ah pas dia bilang kayak gitu, takut dong gue. Lah
Masa gue harus pindah lagi dari rumah ini gitu? Orang bokap gue baru beli, baru udah gue bersihin, udah berapa minggu kan gue bersihin sampai gue tempatin. Dibilang kayak gitu kan aneh aja gitu, maksudnya masa gue nyerah gitu, nggak berani, apalagi gue cowok gitu kan, dengan sok jagoannya gue. Yaudah, akhirnya gue tempatin, bodo amat lah kata gue kan. Nah lanjut nih ke cerita ke hari selanjutnya. Nah, gue pulang kerja, gue beli makanan dulu. Misalnya kalau gue pulang, gue beli makannya di rumah. Karena gue capek kan, karena macet juga. Gue makan, waktu itu beli sate. Makan sate ya, beli sate, bawa pulang, sampai rumah, gue makan sate. Nah, gue beli 2 bungkus sate. Ayam sama kambing. Pertama yang gue makan tuh udah sate kambing duluan. Dan gue udah kenyang. Yaudah ntar lagi aja gue makan. Gue taruh tuh yang belum gue makan, gue taruh di atas meja. Nah gue cuci muka, beres-beres, dan akhirnya gue mau tidur. Selesai beres-beres cuci muka segala macam, tidur. Gue kalau tidur nggak bisa nyala lampu, emang gue matiin lah kan lampunya. Gue bangun subuh, terus gue lapar. Gue inget masih ada sate 1 bungkus lagi nih. Gue beli satenya 2 tadi kan. Gue nyalain lampu tuh. Terus gue keluar kamar, gue nyalain tuh lampu ruang tamu, cekrek, gue nyalain. Pas gue lihat sate itu udah nggak ada. Nah gue pikir gue ngigo, karena gue baru bangun tidur ya kan. Gue gini-gini mata gue, terus gue lihat nggak salah lihat nih gue, udah habis satenya, cuma ada apa? Tusukannya dia dong. Dan lidinya pun udah rapi. Kebayang kan? Kalau tikus yang makan pasti berantakan kuahnya atau dibawa kabur gitu. Ini kuahnya aja licin. Kayak kalau maaf kata, kalau kayak kita manusia makan tuh kayak abis dijilat tuh. Nah ini lidinya aja rapi, kayak disusun. Rapi banget dan daunnya licin banget. Nggak ada sisa kuah sate sedikit pun. Nah, gue mikir pasti orang nih yang makan sate gue. Tapi gue kan di rumah sendiri, nggak ada siapa-siapa. Tapi kan gue sendiri di rumah, nggak ada siapa-siapa. Ya, gue pikir pasti hantu nih yang makan kata gue. Dan di situ gue merinding banget. Mau teriak, malu, mau keluar pun ya udah tunggu, nggak bisa tidur sampai pagi tuh. Nah satu saat gue mikir nih, gue kayaknya harus ajak temen nih ke nemanin gue di rumah. Nah kebetulan ada teman yang mau ikut kerja sama gue ajak tuh tidur di rumah. Nah malam pertama dia nginap di rumah gue, dia ngebangunin gue tengah malam, tak temanin ke toilet. Karena di rumah gue tuh kan emang gelap, mungkin dia takut kali ya. Nah gue bilang, yaudah lu nyalain aja lampu kata gue kan. Nah, akhirnya dia keluar tuh sendiri, dan belakang lewat toilet, mau ke toilet itu lewat kamar yang ketiga. Nah setelah dia nyalain lampu kamar itu ada ruang makan kan. Jadi kalau kita nyalain lampu di ruang makan ini, cahayanya tembus ke kamar yang ketiga tadi, yang ada kursi goyang. Pas dia nyalain itu, dia lihat kursi goyang nih, goyang-goyang sendiri. Dia langsung lari dong ke gua. Bang, bangun bang, temenin gua. Lah, kan lu udah balik gitu. Enggak bang, gua melihat itu kursi goyang sendiri bang. Nggak ada yang dudukin. Nggak ada. Nah gua penasaran kan, kemarin sate gua nggak cerita tuh ke dia kan. Pas gue lihat kursi itu nggak goyang lagi, diem. Nah terus gue bilang, lo ngigo kali kata gue kan. Nah gue tidur lagi, ya mungkin dia masih kebelet, kan belum sempat ke toilet dia kan, dia balik lagi. Nah pas dia lihat itu kursi goyang lagi dan dia kabur, bangunin gue lagi. Terus gue, apaan sih kata gue kan. Nah akhirnya penasaran lagi nih gue lihat lagi, ada 3 kali kayak gitu. Pas gue datang itu kursi diem.
Berarti dia milih-milih ya? Dia milih-milih mungkin kayak ini siapa nih orang baru gitu. Setelah itu kan gue udah lama tuh, udah berapa bulan tinggal di rumah. Ada teman lah yang main ke rumah, gonta-ganti teman main ke rumah. Setiap teman gue datang, pasti dia lihat kursi goyang itu goyang sendiri. Aneh kan? Tapi berarti lo digangguin di situ cuma 2 kali itu? Sekali yang makanan doang. Makanan doang. Tapi kalau teman-teman lo datang selalu yang diganggu Sama kursi goyang. kursi goyang. Dan berapa lama gue tinggal di rumah itu, gue cuma sekali doang yang dikerjain pas gue makan sate. Tapi setiap gue bawa temen ke rumah, pasti lihat itu kursi goyang. Goyang sendiri. Dan bagi mereka kan katanya setiap manusia itu beda-beda ya. Ada yang bisa lihat makhluk halus dan ada yang enggak gitu kan. Suatu hari ada teman gue yang nginap di rumah, terus dia lewatin kamar yang ketiga tadi itu, dia ngelihat kursinya goyang-goyang. Pas dia samperin ke kamarnya kan di pintu ya, ternyata ada nenek-nenek yang duduk di kursi goyang itu pakai baju putih. Tapi lo sempat setelah lo diganggu, makanan lo diambil, dimakan sama makhluk halus itu, terus temen lo ngelihat kursinya goyang-goyang sampai ngeliat nenek-nenek, lo sendiri pernah digangguin lagi nggak? Alhamdulillah sih enggak, dan gue emang udah jarang juga pulang ke sana. Kayak gue ngejarak lah gitu, maksudnya kalau jangan sampai gue ngelihat yang aneh-aneh. Dan kalau bisa rumah itu juga mau gue jual sih. Banyak hantunya ya? Ya mudah-mudahan Harga miring dong. harga miring, tapi nggak ada. Mungkin kalau apa namanya ya, kalau emang ada orang yang bisa mindahin, kata orang sih bisa dipindahin gitu, maksudnya jangan di situ, jangan mengganggu gitu. Tapi mungkin dengan cerita gue tadi kan cuma gue sekali kan. Kalau teman gue udah berapa kali dikerjain. Mungkin kayaknya kalau emang yang punya rumah yang nempatin, aman-aman aja. Oke, thank you udah cerita, udah sharing tentang pengalaman lo. Kayaknya lo lebih mesti rajin ngebersihin rumah, rajin disembayangin gitu. Terus diundang tuh Tuhan yang isi gitu. Jadi jangan diisi dengan makhluk-makhluk lain. Itu aja. Thank you bro. Oke bro, Akawan. thank you. Buat pemirsa yang lain jangan lupa untuk like, comment, and subscribe and share. Saya Joe Richard. Dan saya Ahwan. See you soon. Bye. Bye.